Ya, mulai Senin 12 Juli 2021 besok, PT Kimia Farma akan mengadakan program vaksinasi gotong royong yang bisa diakses melalui klinik-klinik Kimia Farma terdekat. Bagaimana persiapannya? Berikut ada laporan reporter Hijul Akbar dan juru kamera Budi Utomo. PT Kimia Farma mengeluarkan program vaksinasi gotong royong, ya ini adalah vaksinasi berbayar yang bisa diakses secara individu ke 8 jaringan klinik Kimia Farma se-Jawa Bali. Dan saat ini kami berada di salah satu klinik Kimia Farma yang ada di Senen. Ini sedang dilakukan persiapan yang nantinya tanggal 12 Juli akan dimulai vaksinasi gotong royong ini. Jadi untuk alurnya seperti vaksinasi yang sudah berlaku sebelumnya, ini bagi individu yang datang ke klinik ini nantinya akan mengantri terlebih dahulu. Di sini sudah ada antrian yang tersedia di Kimia Farma Senen dan kemudian akan melakukan registrasi di meja registrasi yang sudah tersedia di lokasi ini. Dan nantinya bagi masyarakat yang ingin melakukan vaksinasi akan menunjukkan KTP terlebih dahulu, nantinya akan didaftarkan di Primary Care milik BPJS Kesehatan. Dan setelah melakukan registrasi barulah bagi individu nanti akan diarahkan masuk untuk melakukan screening di dua ruangan yang sudah tersedia. Di sini setelah melakukan screening seperti pengecekan suhu, kemudian juga pengecekan tensi darah, barulah nanti akan disuntikan vaksin, yakni vaksin Sinovac. Setelah melakukan vaksinasi, disuntikan vaksinasi, nantinya untuk individu akan diarahkan keluar kembali untuk melakukan observasi. Di sini sudah ada ruangan observasi yang tersedia di luar tempat dilakukannya penyuntikan vaksinasi. Dan setelah observasi selama 15 menit, nantinya dari pihak Kimia Farma akan langsung memberikan sertifikat vaksinasi tersebut. Dari Jakarta, Hijul Akbar, Budi Utomo, TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah melalui BUMN PT Kimia Farma mulai akan membuka vaksinasi individu atau mandiri yang berbayar. Target dari vaksinasi gotong royong ini untuk mempercepat pembentukan kekebalan komunal, menghilangkan pandemi corona ini, serta memulihkan lagi perekonomian nasional secara lebih cepat. Nah, untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama dengan sejumlah narasumber. Ada staf khusus Menteri BUMN, Bang Arya Sinulinga, dan epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pak Tri Yunis Miko Wahyono. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat sore, Mas Alfred. Baik, sambil kita menunggu sambungan telepon kembali tersambung bersama Bang Arya ya. Sudah bisa mendengar suara saya Bang Arya? Belum. Oke, saya ke Pak Yunis dulu. Pak Yunis, bagaimana tanggapan atau pandangan dari epidemiolog mengenai vaksin berbayar ini akhirnya dibuka? Ya, jadi vaksinasi berbayar adalah untuk meningkatkan coverage atau cakupan kepada masyarakat. Tapi kan janji pemerintah vaksin itu gratis. Jadi vaksin berbayar akan menyulitkan dalam teorinya faktor yang berkontribusi pada masyarakat. Seharusnya itu adalah pakai teori Bloom, teori Hendrik Green, teori Anderson, teori Health Model begitu. Tapi sekarang ada teori baru tentang WHO mengeluarkan behavior and social level. Jadi dalam teori baru itu ada 3 faktor yang berpengaruh, yaitu practical issue, kemudian motivation, kemudian social process, dan what people feeling and thinking begitu. Jadi kalau dari teori baru itu kemudian akan membingungkan masyarakat. Katanya gratis tapi bayar begitu. Oke. Membingungkan bagi masyarakat, harusnya gratis, jangan berbayar karena ini vaksin. Bang Arya, komentarnya. Banyak yang mengkritisi ini kenapa kemudian menjadi berbayar, harusnya kan gratis. Baik, kita masih berusaha untuk menghubungi begitu ya, Bang Arya Sinulinga. Oke, kita kembali ke Pak Miko. Pak Miko, ini kan juga sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat bagaimana herd immunity terbentuk. Ini menjadi salah satu upayanya. Pandangan Pak Miko seperti apa? Ya, jadi kalau dari pandangan epidemiologi sih bagus gitu ya. Artinya dibuka kesempatan untuk meningkatkan coverage. Tapi dari sisi penerimaan kepada masyarakat itu akan membingungkan. Tadi seperti teori yang saya kemukakan begitu. Dari sisi sosial prosesnya orang akan bingung
kemudian dari sisi sosial, what people think and feeling, itu akan menjadi membingungkan, nambah membingungkan. Pak Menurut Miko. saya pemerintah harus konsisten begitu. Oke, kita mungkin sudah terhubung nih dengan Bang Arya Sinulinga. Halo Bang Arya, sudah bergabung? Oke, Bang Arya, banyak yang kemudian mengkritisi, salah satunya dari Pak Miko nih. Kenapa kemudian harus berbayar? Padahal kan harusnya bisa digratiskan atau setidaknya harganya lah tidak terlalu tinggi. Baik, yang pertama kita kan paham bahwa saya sepakat bahwa ini adalah untuk percepatan vaksinasi. Oke. Kita kan tahu bahwa apalagi dengan kondisi darurat seperti ini, maka vaksinasi adalah salah satu langkah untuk mempercepat juga proses penurunan corona ini gitu, dan juga menurunkan resiko-resiko korban manusia di Indonesia dari vaksinasi. Kan itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ada namanya vaksinasi gotong royong. Ini sudah lama. Nah, ini untuk perusahaan-perusahaan, dan dia ini adalah memakai vaksin yang berbeda dengan yang gratis. Ya, sudah berjalan dengan perusahaan-perusahaan Kadin selama ini. Nah, sekarang ini karena ternyata di perusahaan-perusahaan tersebut ya itu banyak antrian juga gitu, dan kita melihat bahwa mereka banyak meminta ke kita juga secara langsung. Kemudian juga banyak individu-individu yang minta juga secara langsung. Oke. Ya, maka itu dibikinlah perluasan dari vaksinasi gotong royong ini dari individu. Ya, artinya ini akan didorongnya lebih ke individu, bukan ke perusahaan-perusahaan BUMN yang kemudian untuk bisa lebih luas lagi begitu dan mempermudah vaksin gotong royong ini. Ini kan tadi kan awalnya kan untuk perusahaan, memang untuk gotong royong perusahaan. Jadi beda, vaksinnya beda dengan vaksin yang ada selama ini dari pemerintah punya gitu. Oke. Jadi sampai sekarang saya mau tanya deh, untuk klasifikasi yang ada sekarang, saya rasa tidak pernah ada keluhan di kekurangan vaksin khusus untuk yang namanya sesuai dengan kriteria ya. Misalnya di Jakarta sudah bisa untuk umum, kalau ke atas, semua kan bisa, nggak ada halangan, aksesnya gampang. Di tempat-tempat lain juga mulai masuk ke umur-umur yang sama gitu. Dan sekarang ini semua puskesmas dan sebagainya kan membuka ruang untuk vaksinasi. Kecuali tadi ada hambatan, itu mungkin iya. Ini kan tidak ada hambatan sama sekali untuk vaksinasi. Gitu loh. Oke. Tapi kita juga ingin tahu nanti perusahaan-perusahaan mana saja dari BUMN yang kemudian juga akan didorong secara lebih tinggi lagi dari Kementerian BUMN untuk kemudian mempercepat ini. Nanti dijawab setelah jeda ya, Bang Arya. Kita akan kembali sesaat lagi.